Saudara, mari berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa bersama-sama, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa meninggikan Tuhan. Mari sebelumnya kita akan merenungkan pertanyaan katekismus. Kita sudah memasuki minggu yang ke-37. Saya akan membacakan pertanyaannya, nanti saudara akan baca jawabannya. Dan di ayat kebenaran firman Tuhan kita akan baca bersama-sama. Pertanyaannya adalah, apakah buah yang dihasilkan roh dalam hidup kita, saudara? Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita baca Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang akan hal itu. Silakan duduk kembali, saudara. Saudara, buah roh adalah hasil dari karya Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Firman Allah mengatakan bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita pada waktu kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita. Dan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, Dia memperbarui kita dari dalam keluar. Dan yang lebih luar biasanya lagi, pada waktu Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, kita menjadi milik Yesus untuk selama-lamanya. Roma pasal 8 ayat yang ke-9 berkata bahwa tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, tetapi melainkan hidup di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa seharusnya kita sadar bahwa kehidupan kita sepenuhnya adalah milik Kristus. Jika Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, maka keinginan daging itu tidak memimpin kehidupan kita, tidak berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Tetapi yang berkuasa adalah Yesus. Melalui siapa? Melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, tujuannya adalah mengubah kehidupan kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Saudara, keinginan daging dan keinginan roh itu selalu bertentangan. Keinginan daging selalu mengarah kepada kebinasaan, tetapi keinginan roh itu selalu mengarah kepada apa yang sudah Yesus lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Seperti sebuah pohon tidak bisa berbuah secara instan. Demikian juga kita tidak bisa dalam waktu yang singkat kita bisa berubah 100% atau kita bisa berubah sempurna. Tetapi setiap waktu, hari demi hari, kita meminta untuk Roh Kudus memimpin kita supaya kita bisa berbuah. Saudara, buah yang kita hasilkan bukan 9 buah yang berbeda, tetapi 1 buah yang tunggal tetapi memiliki karakter yang berbeda. Saudara, buah roh itu bisa kita kategorikan menjadi 3 karakteristik. Yang pertama adalah buah roh yang pertama itu berhubungan antara kita dengan Allah. Kemudian yang kedua itu berhubungan tentang kita dengan sesama kita. Dan yang terakhir itu berhubungan antara kita dengan diri kita sendiri. Jadi saudara, pada waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, maka kita dimampukan untuk kita bisa berbuah. Dan saat Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, maka kita juga dimampukan untuk supaya kita bisa menang, untuk supaya kita bisa mengatasi setiap keinginan daging yang seringkali timbul di dalam diri kita. Amin. Mari saya undang kita semua bisa bangkit berdiri. Saudara, hari ini saya beri waktu untuk kita semuanya. Mungkin di dalam setiap kehidupan kita, seringkali kita tidak menghiraukan suara Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Seringkali keinginan daging itu lebih berkuasa daripada keinginan roh yang ada di dalam diri kita. Mari saya beri waktu untuk kita bertobat di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Mari saya persilahkan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami.
Terima kasih untuk Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kami sehingga kami menjadi milik-Mu Kristus untuk selama-lamanya. Ampuni kami, seringkali kami tidak menghiraukan akan perkataan-Mu yang berbicara dalam diri kami. Seringkali kami mengikuti keinginan daging kami. Ampuni setiap kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau yang tinggal dalam setiap hidup kami. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah Tritunggal. Haleluya. Amin.